I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Agus Rianto, NIM 2073017 dari mata kuliah Kontrol Elektronik Sepeda Motor. Nah, pada kali ini saya akan coba merangkum materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan akhir untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kontrol Elektronik Sepeda Motor ini. Yang pertama yaitu sejarah EV. Ternyata teknologi injeksi itu sudah digunakan sejak tahun 1980-an. Motor yang pertama kali memakai teknologi injeksi adalah Honda CX500 Turbo. Di Indonesia sendiri, teknologi injeksi mulai booming sekitaran 10 tahun yang lalu. Penemu mesin injeksi bernama Robert Bosch tahun 1927 yang digunakan untuk mesin diesel. Sedangkan untuk kendaraan pertama diterapkan pada pesawat Messerschmitt Bf 109 pada tahun 1939. Namun pada saat ini motor yang digunakan teknologi injeksi masih belum dikenal oleh masyarakat Indonesia. Mungkin karena masih asing, sehingga masyarakat Indonesia lebih memilih motor yang digunakan karburator. Pada tahun 2013, pemerintah mewajibkan semua motor harus menggunakan teknologi injeksi. Tujuannya adalah untuk mengurangi polusi udara, sehingga tahun 2013 tersebut boleh dibilang sebagai era motor injeksi di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada sensor yang terdapat pada sistem EV pada sepeda motor, yang mana pada motor EV yang sudah diterapkan sebagai sistem PJM EV, pastinya semua sistem pada motor dikontrol secara otomatis dengan sistem elektronik, dan jumlah bahan bakar, jumlah udara masuk, dan waktu busi memercikan bunga api semua diatur secara elektronik dan otomatis. Di motor injeksi PJM EV terdapat otak yang mengatur semua komponen elektronik yang berhubungan dengan mesin, yaitu ECU. Yang mana ECU ini adalah Electronic Control Unit. Jika unit ini rusak, pastinya akan ada komponen mesin yang tidak aktif. Jika unit ini rusak total, maka mesin motor tidak bisa hidup, karena ini adalah otak dari semua mesin motor. Berikut komponen elektronik yang mengatur beberapa pada motor injeksi, yaitu ada beberapa sensornya. Nah, yang pertama yaitu ada ECU yang sebagai otak dari sebuah sepeda motor tersebut. Yang kedua yaitu ada sensor tekanan udara masuk atau MAP sensor. Selanjutnya yang ketiga ada sensor temperatur udara atau intake air temperature sensor. Yang selanjutnya yaitu ada sensor temperatur air radiator, engine coolant temperature. Yang kelima yaitu ada sensor crank angle. Yang keenam ada sensor TP atau sensor throttle position sensor. Yang ketujuh ada sensor oksigen. Yang kedelapan ada sensor kemiringan motor, yaitu atau disebut dengan line angle sensor atau bank angle sensor. Yang kesembilan ada sensor EOT atau engine oil temperature. Yang kesepuluh ada injektor. Yang kesebelas ada IACV atau intake air cut valve atau yang FID atau fast idle solenoid. Yang ke-12 ada baterai. Selanjutnya yaitu ada ECM atau ECU pada sebuah sepeda motor injeksi. ECU atau Engine Control Unit adalah seperangkat alat yang bekerja sebagai sebuah sistem pengatur dan pengontrol pada kendaraan bermesin. Perangkat ini bisa dikatakan sebagai pusat dari segala kegiatan yang terjadi pada sebuah kendaraan bermotor. Berkaitan dengan itu, dalam perangkat komputer dikenal dengan istilah CPU, yang merupakan pusat pengatur seluruh kerja komputer. CPU ini akan menerima dan mengolah data yang diterima dan kemudian melanjutkan untuk memproses sehingga komputer bisa bekerja. Dalam hal ini, ECU memiliki fungsi dan sistem kerja yang hampir sama dengan CPU pada komputer. ECU ini akan menerima semua data dan informasi dari semua sistem pada kendaraan bermotor dan kemudian mengolah semua data tersebut, dan informasi tersebut akan diolah. Selanjutnya, semua data dan informasi yang sudah diterima akan diolah dan diteruskan pada seluruh aktuator yang ada pada kendaraan bermotor.
Setelah itu, semua aktor yang ada akan bisa berjalan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, di sini ECU adalah otak dari sebuah kendaraan bermotor, sama seperti kita manusia, otak dari manusia untuk menggerakkan semua apa yang akan kita kerjakan. Selanjutnya yaitu fungsi ECM pada sepeda motor injeksi. Perangkat ECU ini memiliki banyak sekali kabel yang menghubungkan dengan berbagai komponen yang ada pada kendaraan. Di sini ECU akan mengatur setiap bagian dan komponen dari kendaraan bermotor tersebut sesuai dengan fungsi dari masing-masing perangkat, yang di antaranya lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk menentukan lamanya penyemprotan bahan bakar di mesin kendaraan. Yang kedua yaitu untuk mengatur waktu pengapian dengan tepat. Yang ketiga sebagai pengontrol ketika mesin dingin dengan cold starter. Keempat sebagai alat yang mempertahankan tenaga supaya tetap besar di RPM yang rendah, tujuannya supaya tidak terjadi detonasi pada mesin sepeda motor. Selanjutnya yaitu adalah ciri-ciri kerusakan yang pernah ditemui pada ECM atau ECU. Pada saat kunci kontak on, semua beban tidak menyala. Pengapian juga hilang, tetapi ini sering terjadi. Pastikan dahulu apakah kabel atau sekring yang putus. Yang kedua yaitu adalah motor berebet. Yang ketiga, mesin mati sendiri dengan kondisi panas. Yang keempat, sulit dihidupkan. Dan yang kelima, ada juga ECM rusak akan ketahuan apabila Anda melakukan pemeriksaan pada dua kabel sebelum koil, yaitu kabel BL atau W dan Y atau BU dengan multitester langsung. Ada tegangan aki jika kunci kontak diputar ke posisi on. Selanjutnya yaitu ada injektor. Injektor adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengkabutkan bahan bakar ke dalam silinder pada saat yang tepat, yaitu pada akhir langkah kompresi. Sedangkan pompa bahan bakar adalah alat yang digunakan untuk mentransfer bahan bakar ke injektor serta memberikan tekanan pada injektor tersebut. Cara kerja injektor tersendiri yaitu prinsip kerja injektor, yakni dengan membuka saluran nozzle yang tertutup oleh solenoid. Kemudian bahan bakar akan keluar dengan sendirinya berkat tekanan bahan bakar yang tinggi. Saat langkah hisap, maka akan ada arus dari ECM menuju injektor sehingga solenoid menarik jarum injektor dan timbullah lubang sebagai tempat keluarnya bahan bakar. Lamanya solenoid membuka mempengaruhi volume bensin yang keluar dari intake manifold pada kendaraan tersebut. Selanjutnya yaitu adalah sistem pengapian AC, yaitu yang namanya CDA AC atau CDA DC. Sistem pengapian CDA ini banyak digunakan pada kendaraan sepeda motor. Sistem pengapian CDA dibagi menjadi dua tipe berdasarkan sumber arus, yaitu sistem pengapian CDA AC dan sistem pengapian CDA DC. Yang pertama yaitu sistem pengapian CDA AC, yaitu sistem pengapian yang menggunakan sumber arus bolak-balik yang berasal dari alternator atau spool magnet. Sedangkan sistem pengapian CDA DC yaitu sistem pengapian yang menggunakan sumber arus searah yang berasal dari baterai. Contohnya yaitu pada CDA AC itu sepeda motor yang apabila kita hidupkan kunci kontak itu lampu tidak menyala. Sedangkan pada CDA DC apabila kita mengaktifkan kunci kontak, yaitu lampu pada kendaraan tersebut akan menyala, lampu besar. Selanjutnya yaitu ada full pump pada sepeda motor. Full pump atau sering disebut juga dengan pompa bensin merupakan komponen dari kendaraan yang digunakan untuk memompa bahan bakar dari tangki kendaraan dan disalurkan ke mesin. Full pump sendiri bekerja dengan cara memompakan bahan bakar ke ruang bakar terlebih dahulu melalui selang bahan bakar. Lalu mesin akan mengolah dalam ruang bakar tersebut. Dari proses itulah akan tercipta energi yang akan disalurkan ke berbagai komponen mesin sepeda motor untuk menghidupkan mesin kendaraan. Jadi ketika sepeda motor dinyalakan, maka fuel pump akan langsung aktif mengalir ke bahan bakar. Selanjutnya yaitu ACG starter atau alternating current generator, yaitu alat untuk menghasilkan listrik dengan arus bolak-balik atau AC. Dan sedangkan starter yaitu alat untuk memulai kerja suatu alat lain atau mesin sehingga keduanya dikombinasikan menjadi ACG starter.
Berikut adalah beberapa keunggulan utama dari ECG starter pada motor Honda. Yang pertama yaitu mengurangi getaran atau bunyi saat menyalakan mesin motor. Sudah tidak lagi starter yang berbunyi geletak gitu. Selanjutnya yaitu mengurangi konsumsi bahan bakar karena adanya sistem decompression yang mempermudah kerja piston. Selanjutnya mengisi aki secara otomatis. Dan yang terakhir yaitu menjamin perawatan motor karena tidak menggunakan brush yang biasanya terdapat pada dinamo biasa. Jadi pada ECG starter ini pada saat kita ingin menghidupkan kendaraan atau sepeda motor, yaitu untuk menghidupkan tidak akan menghasilkan bunyi yang kasar. Berbeda dengan sepeda motor yang menggunakan dinamo starter, itu akan mengeluarkan bunyi yang kasar. Maka dari itu ECG starter ini banyak digunakan pada kendaraan yang keluaran terbaru pada saat ini, yang mana apabila kita menggunakan starter tidak mengeluarkan bunyi kasar. Selanjutnya yaitu adalah ISS atau Idling Stop System. Idling Stop System merupakan salah satu fitur canggih dari sepeda motor matic Honda. Fitur ini membuat mesin otomatis menjadi mati ketika berhenti minimal 3 detik. Namun mesin akan kembali hidup dengan menjalankan sepeda motor dengan memutar tuas gas. Beberapa kelemahan yang terdapat pada idling stop system yaitu baterai lemah. Jika baterai kendaraan kamu lemah, fitur idling stop system mungkin tidak dapat bekerja dengan baik. Yang kedua yaitu koneksi kabel. Jika koneksi kabel yang terkait dengan fitur idling stop system rusak atau dilepas, mungkin tidak dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya yaitu sistem pendingin. Jika sistem pendingin kendaraan kamu tidak berfungsi dengan baik, fitur ISS mungkin tidak dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya yaitu ada sistem kelistrikan. Jika sistem kelistrikan kendaraan kamu tidak berfungsi dengan baik, fitur idling stop system mungkin tidak dapat juga bekerja dengan baik. Selanjutnya yaitu ada sensor. Jika sensor yang digunakan oleh fitur idling stop system rusak atau tidak berfungsi dengan baik, fitur ini juga tidak akan bekerja dengan baik apabila terdapat kerusakan pada sensor. Selanjutnya yaitu ada software. Masalah pada software atau program yang digunakan oleh fitur idling stop system dapat menyebabkan kerusakan pada fitur tersebut. Selanjutnya yaitu ada overuse. Jika fitur idling stop system ini digunakan terlalu sering dalam kondisi yang tidak seharusnya, dapat menyebabkan kerusakan pada sistem kendaraan. Yang terakhir yaitu kondisi cuaca yang ekstrim atau lingkungan yang tidak cocok dapat menyebabkan kerusakan pada idling stop system. Selanjutnya yaitu ABS atau anti-lock brake system. ABS ini merupakan sistem pengereman dengan bantuan tenaga hidrolik. Sistem ini nantinya akan mengontrol tekanan hidrolik menuju ke disc brake caliper. Lalu adanya ABS ini membuat pengendara dengan lebih mudah mengendalikan kendaraan karena roda tidak akan terkunci seketika melakukan rem mendadak. Jadi rem ABS ini bekerja apabila kita melakukan rem secara mendadak, tidak akan mengunci mati kaliper brake pada kendaraan tersebut. Dia akan menekan brake atau rem dengan cara sangat cepat dengan menolak, melepas, tolak, lepas gitu secara cepat, agar pada saat kita menekan rem secara mendadak itu tidak akan terjadi slip pada roda kendaraan. Selanjutnya yaitu ada scan tool atau scanner. Scan tool atau scanner adalah suatu alat yang digunakan untuk men-scan suatu kendaraan yang sudah dilengkapi dengan suatu sistem EV atau electric fuel injection. Dengan cara mendapatkan data dari ECU, suatu kendaraan atau mobil tersebut dapat ditampilkan di layar scanner itu sendiri. Engine scan merupakan atau adalah analisa mesin injeksi yang berfungsi untuk mencari kerusakan pada mesin injeksi dengan cara men-scan data dari ECU unit. Untuk kecepatan scan tentu jauh lebih cepat dari berpikir dengan otak kita, karena engine scan membaca data error yang dikirim ECU dengan cepat. Untuk mendeteksi kerusakan pada sistem elektronik kendaraan terutama yang berhubungan dengan input sensor, sistem elektronik untuk kendaraan banyak macamnya, misalnya pada mesin EV, dan untuk rem ABS, untuk bodi BCM, dan untuk transmisi ECT, dan biasanya juga untuk sistem AC dan juga power steering pada mobil.
Mungkin itu rangkuman dari materi tentang kontrol elektronik sepeda motor. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.